Baik, selamat pagi semuanya, mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin menyampaikan satu materi terkait dengan pendidikan agama Kristen di kelas agama Universitas Gunadarma. Saya mau menerangkan tentang agama dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai mahasiswa terkait dengan agama, memahami agama dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja yang pertama perlu kita menelusuri pengertian agama. Pengertian agama, baik pengertian secara umum atau sekuler, juga pengertian agama secara netral, katakanlah seperti itu, atau juga pengertian agama dari perspektif yang negatif. Dan pengertian agama tentu saja secara biblikal atau secara iman Kristen. Nah, pengertian agama secara umum adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama itu telah hadir. Walaupun demikian, tidaklah mudah untuk mendefinisikan apa itu agama. Mengapa demikian? Paling tidak ada dua hal yang perlu dimengerti. Yaitu pertama, ini karena pengalaman manusia tentang agama yang sangat bervariasi. Mulai dari yang paling sederhana seperti animisme atau dinamisme, sampai kepada pemahaman agama politeisme dan monoteisme. Yang pertama. Yang kedua, dengan begitu variatifnya pengalaman manusia tentang agama dan disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami fenomena agama. Misalnya, agama bisa ditinjau dari perspektif psikologi, atau agama juga bisa ditinjau dari sudut pandang antropologi. Agama juga bisa dilihat dari sisi sosiologi. Bahkan agama bisa ditinjau dari sudut ekonomi, maupun atau apalagi bisa dilihat dari perspektif teologi. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu menelusuri agama. Anda diharapkan untuk sebagai mahasiswa dalam kelas pendidikan agama, Anda diharapkan untuk mencapai paling tidak 3 hal yang menjadi tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas Gunadarma ini. Yang pertama, adanya sikap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan yang dapat diwujudkan antara lain ibadah yang teratur. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam kepelbagaian, dalam kemajemukan, baik itu suku, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian agama, mendefinisikan fungsi-fungsi agama dalam kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Mahasiswa adalah kalangan atau kaum akademisi yang mampu secara mandiri, secara definitif atau secara mandiri, harus memiliki pemahaman yang ranah akademisi untuk memahami agama itu secara pribadi. Tentu dari hal yang negatif maupun yang positif. Dan itu akan mempengaruhi saudara untuk mengambil satu keputusan yang baik. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang positif maupun yang negatif terkait dengan agama tadi. Kita sebut saja
namanya Arnold Toynbee. Nah, beliau mengatakan bahwa agama itu adalah keseluruhan kehidupan manusia yang meliputi emosi, yang meliputi moral, kejiwaan, dan intelektual. Intinya, semua kemanusiaan terlibat dalam pengalaman beragama. Keseluruhan hidup manusia masuk dalam yang disebut dengan dunia manusia, menurut Arnold Toynbee. Menurut kamus Pigeon Dictionary of Religions tahun 1970, agama didefinisikan menggambarkan tentang semua konsep kepercayaan kepada ilah-ilah atau keberadaan ultima, klimaks yang transendental. Jadi agama itu dipahami sebagai menggambarkan konsep kepercayaan seseorang kepada ilah-ilah atau keberadaan final, ultima yang transendental. Nah, Britannia Concise Encyclopedia tahun 2006 mendefinisikan agama sebagai hubungan manusia kepada Allah atau kepada ilah-ilah atau apa saja yang dianggap sebagai yang sakral atau dalam beberapa kasus disebut juga sebagai hal yang supranatural. Ya. Lalu kemudian dalam Ensiklopedia Britannica, jadi dalam Ensiklopedia Britannica dikatakan bahwa pengertian agama adalah semua yang dianggap suci, yang dianggap sakral. Nah, inilah pandangan-pandangan agama secara umum, pandangan agama yang secara positif juga atau netral. Tapi ada pandangan atau pengertian agama yang negatif. Dalam buku sumber kita atau buku referensi utama kita yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti, cetakan tahun 2016 itu menyebutkan ada 3 tokoh yang memiliki pengertian agama dari sudut yang negatif. Kita sebut saja misalnya Karl Marx, ada juga Sigmund Freud dan Bertrand Russell. Karl Marx mendefinisikan bahwa agama itu candu bagi masyarakat yang tertindas. Jadi agama itu merupakan vitamin untuk masyarakat yang miskin. Kalau keadaan hidupnya susah, ya dia mencari Tuhan atau mencari ilah yang dapat menolong dia. Jadi menurut Karl Marx, agama adalah khusus bagi masyarakat yang miskin, yang tertindas. Nah, berbeda halnya dengan Bertrand Russell misalnya. Nah, Bertrand Russell walaupun dia negatif, tapi dia punya pemahaman bahwa agama itu adalah bawaan kita sejak lahir. Dari kita masih kecil ya, agama melekat kuat dalam hidup kita karena kita belum tahu apa-apa. Tapi ketika kita bertumbuh dan berkembang, lalu kemudian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kita sampai kepada level pengetahuan yang lebih bagus, level pengetahuan yang lebih mantap, maka agama itu secara sedikit demi sedikit tereduksi. Kita meninggalkan agama karena ada penuntun yang lebih tinggi, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, inilah beberapa pandangan-pandangan yang negatif tentang agama. Bagaimana dengan pandangan Kristen tentang agama atau pandangan yang alkitabiah? Seorang penulis Kristen terkenal juga, bernama Thomas Crum, dalam bukunya yang berjudul Christian Religions of Education tahun 1980, khususnya di halaman 22, dia menyatakan bahwa agama berurusan dengan yang transenden dan manusia mencari yang transenden karena di dalam dirinya ada sesuatu kesadaran religius untuk mengakui adanya satu kodrat atau suatu kodrat yang melampaui manusia. Jadi, saudara-saudara, dengan kata lain, Thomas Crum mau
menegaskan kepada kita bahwa agama berurusan dengan yang transenden. Transenden itu artinya yang jauh, yang tidak bisa dijangkau, yang jauh, yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Tetapi manusia mengakui bahwa ada yang lebih tinggi dari manusia, ada yang lebih berkuasa dari manusia, ada yang lebih tak terbatas dalam hidup ini. Tetapi juga Thomas Crom lebih lanjut, dia menegaskan pandangan Alkitab tentang agama adalah Allah atau agama itu bukan saja berurusan dengan hal-hal yang transenden, tapi juga berurusan dengan yang imanen. Yang dimaksud dengan imanen ialah ada bersama-sama dengan kita. Yang transenden, yang jauh tadi, yang tidak terlampaui oleh akal pikiran manusia tadi, dia dalam inisiatifnya, dia datang ke dalam dunia dan bersama-sama dengan manusia. Bersama-sama dengan manusia. Dan itulah keyakinan kita sebagai orang yang Kristen, yaitu Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, yang tidak terpahami oleh akal manusia yang terbatas ini, tetapi Allah yang dalam kasih-Nya berinisiatif menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan dia bersama-sama dengan manusia, dia taat sampai mati di kayu salib, lalu kemudian dia terangkat ke surga, dan Roh Kudus Immanuel ada bersama-sama dengan menyertai kita. Jadi saudara-saudara, pandangan Thomas Crom ini adalah pandangan yang sangat biblikal. Pemahaman tentang agama adalah orang Kristen dalam menekuni hidup beragamanya, dia meyakini Allah yang transenden, tapi Allah yang imanen, yang datang ke dalam dunia dan bersama-sama dengan kita. Dan bukan saja Allah yang datang ke dalam dunia. Lebih lanjut dikatakan oleh Thomas Crom, manusia dapat berelasi dengan Allah. Nah, ini poinnya penting sekali. Allah tidak menjauhkan diri dari manusia, tapi Allah juga tidak menolak ketika manusia mau bersekutu dengan dia, ketika manusia mau berelasi dengan dia. Allah menghendaki kita membangun hubungan atau relasi yang baik dengan Tuhan, karena kita dicipta menggambar dan rupa Allah. Ini poin-poin yang penting sekali dalam pandangan iman Kristen. Bagaimana dengan fenomena agama dalam sejarah umat manusia? Bagaimana dengan fenomena agama dalam sejarah umat manusia? Mengapa agama selalu hadir dalam fenomena atau dalam kehidupan manusia? Jawabannya tentu tidak mudah. Lagi pula bermacam-macam. Ya, tidak mudah. Ada yang berpendapat bahwa manusia menyadari keterbatasannya, dan dalam keterbatasan itu ia berjuang, berpaling kepada yang tak terbatas. Jadi manusia menyadari keterbatasannya, tetapi dalam keterbatasannya itu dia berusaha untuk berpaling kepada yang tak terbatas. Oleh karena itu, agama tidak lebih dari suatu pelarian. Agama dianggap sebagai ciptaan manusia belaka. Karenanya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan dapat mengatasi keterbatasan manusia tadi, maka fenomena agama menjadi merosot. Fenomena agama menjadi merosot. Ini pandangannya. Bagaimana dengan pandangan kekristenan? Tuhan mencipta manusia sedemikian rupa, imago Dei. Tuhan mencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada kesadaran secara religius dalam diri manusia itu untuk terus percaya dan bergantung pada pimpinan Allah. Saudara, ini pandangan kita. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, gejala agama merupakan sesuatu yang amat penting. Sila pertama dari Pancasila, semua warga diasumsikan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, meskipun dengan konsep yang berbeda-beda. Fungsi agama dalam kehidupan manusia.
Ada beberapa yang menjadi perhatian kita, fungsi agama. Misalnya yang pertama, agama memberikan kedamaian mental. Ada kedamaian. Menurut pendapat ini, kehidupan manusia itu sangat tak menentu. Kehidupan manusia itu sangat tidak menentu. Manusia bergumul untuk tetap hidup di tengah-tengah ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan banyaknya bahaya yang mengancam. Karena itu agama merupakan tempat perlindungan yang benar bagi manusia. Maka manusia memperoleh kedamaian mental, dan dukungan emosional dalam kehidupan beragama tadi. Agama memberikan dorongan kepada manusia untuk menghadapi kehidupan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini. Agama juga menanamkan kebajikan-kebajikan, atau ya dengan kata lain adalah agama mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, kebajikan-kebajikan sosial. Agama mempromosikan kebajikan-kebajikan. Setiap agama tentu mempromosikan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan sosial yang utama. Misalnya apa? Kebenaran, kejujuran, sikap menjauhi kekerasan, lalu kemudian pelayanan kepada umat, pelayanan kepada masyarakat, penggembalaan, cinta kasih, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi seorang pengikut agama tentu menginternalisasi kebajikan-kebajikan ini dan menjadi warga masyarakat yang disiplin. Jadi seorang warga, seorang umat yang baik dalam beragamanya, tentu dia berusaha menginternalisasi kebajikan-kebajikan yang ada yang diajarkan oleh agamanya, dan dia hidup dalam masyarakat dengan baik. Agama juga meningkatkan solidaritas sosial. Agama membangkitkan semangat persaudaraan di antara kita. Seorang penulis terkenal juga bernama Durkheim berpendapat bahwa agama memperkuat solidaritas sosial dan juga memberikan kekuatan dalam mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam lingkungannya. Durkheim menegaskan bahwa agama atau solidaritas sosial itu bisa memperkuat kita di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Justru kalau kita hidup bermasyarakat lalu kemudian kita tidak beradaptasi dengan baik dalam masyarakat, kita berusaha untuk menjauhkan diri, berusaha menghindar dalam masyarakat, menghindari misalnya poskamling atau tidak ikut berpartisipasi dalam lingkungan, maka letak kekuatannya menjadi tidak ada. Karena itu menurut Durkheim, agama kita, cara beragama kita harus menyebabkan kita punya level atau tingkatan solidaritas sosial yang baik. Agama juga adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial, social control. Parson mengatakan bahwa agama adalah salah satu agen yang paling penting untuk mengontrol sosial. Agama mempunyai peran penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial manusia itu. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan juga kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol bila baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Organisasi seperti gereja, seperti masjid misalnya, dan sejenisnya juga mengontrol perilaku dari individu pada tingkat yang berbeda-beda. Kehadiran agama
harus memberikan kontrol sosial. Jangan sampai cara beragama kita benar, lalu kemudian kehidupan sosial kita kacau. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kehidupan kekristenan kita masuk dalam lingkungan kekristenan. Ketika kita hidup dalam kehidupan kekristenan kita setia dan taat kepada Tuhan dan kepada gerejanya, maka ada kontrol sosial. Kehidupan kita diarahkan untuk melakukan dan memikirkan serta melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang berdampak atau yang kita sebut dengan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Agama juga meningkatkan kesejahteraan. Agama mengajarkan kepada umatnya agar melayani masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada sesama manusia adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Karena itulah manusia menggunakan uangnya untuk memberi makan kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Kita ambil contoh misalnya, pemerintah kita perlu apresiasi pemerintahan kita, khususnya dalam pemerintahan sekarang ini Joko Widodo sebagai presiden. Dia memberikan satu kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Kita sebut misalnya ada Kartu Indonesia Sehat, BPJS ya juga. Lalu kemudian ada Kartu Indonesia Pintar. Ini semua merupakan suatu sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari mana dananya? Dananya dari pajak. Karena itu melalui kesempatan ini saya juga menegaskan kepada mahasiswa, Anda sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, sekaligus juga menjadi umat beragama yang baik, apalagi kita sebagai orang Kristen, harus taat bayar pajak. Pajak itu wajib. Pajak dikelola untuk kepentingan bangsa, untuk kita, dari kita untuk kita bersama. Ini poinnya. Jadi saya juga menghimbau dalam kesempatan ini kepada mahasiswa sekalian, Universitas Gunadarma, salah satu kampus yang setiap mata kuliahnya inklusi pajak, dan menekankan kepada mahasiswa, mengedukasi mahasiswa selaras dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan mengharapkan pada suatu saat negara kita, negara yang disegani, negara kita negara yang maju, negara yang makmur, karena pemerintah kita berjuang sedemikian rupa untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan apa? Dengan pajak yang dibayarkan. Tentu kita doakan pemerintah untuk dapat mengelola pajak-pajak yang diberikan oleh warga negara Indonesia. Selanjutnya, agama juga memberikan agama juga memberikan rekreasi pada manusia. Agama memberikan rekreasi kepada manusia. Artinya, agama memainkan peran yang mempesona, yang mengagumkan dalam memberikan hiburan kepada umat. Tentu saja ini harus hati-hati. Kehadiran agama bukan menghibur. Ya. Kehadiran agama bukan menghibur. Tapi agama salah satu fungsinya adalah menghibur. Ya. Salah satu fungsinya menghibur. Misalnya dalam ritus agama ada upacara-upacara, ada festival-festival atau perayaan-perayaan keagamaan yang dilakukan. Ya. Umat harus merasa senang. Umat harus merasa sukacita dalam menerapkan atau mengikuti setiap acara-acara yang ada. Bukan dalam tekanan. Ya. Bukan dalam tekanan. Bukan juga dalam keterpaksaan. Bukan. Tapi agama harus memberikan rekreasi. Agama memberikan kesejukan, agama memberikan hiburan. Nah, itu yang maksudnya di sini. Ini maksudnya di situ. Jadi karena itu juga di dalam gereja tidak boleh monoton. Gereja tidak boleh monoton. Upacara-upacara gereja yang kita lalui tidak juga monoton. Meskipun kita fokus kepada Tuhan, tetapi jangan lupa yang kita layani adalah umat manusia yang punya kehendak, yang punya kemauan, yang punya perasaan. Ya.
ketika seorang atau kita sebagai manusia, ketika kita hidup dalam beragama, mari kita berikan inovasi, kita kreatif, supaya apa? Menciptakan suasana agama yang beragama, yang berkreasi, sehingga setiap orang yang datang dalam kegiatan-kegiatan kita, dia menikmati sukacita. Selanjutnya, agama juga berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Agama dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengukuhkan dan memperkuat rasa percaya diri seseorang. Nah, ini benar. Sebagai anak Tuhan, kita setia di dalam Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, tentu kita bernilai karena Tuhan. Harga diri kita tidak ditentukan dari kekayaan kita atau latar belakang keluarga kita, tetapi rasa percaya diri itu ada dalam diri kita lantaran kita meyakini bahwa kita ini adalah anak Tuhan, saya anak raja, saya telah ditebus dari dosa saya, dan saya hidup menjalani kehidupan ini harus dengan penuh keyakinan. Percaya diri itu penting sekali. Agama harus menerapkan dan menekankan tentang fungsinya. Salah satu adalah memperkuat rasa percaya diri. Tapi juga yang terakhir adalah agama mempunyai pengaruh terhadap ekonomi dan sistem politik. Max Weber misalnya, dia berpendapat atau dia punya tesis yang membuktikan adanya hubungan antara etika Protestan dan perkembangan kapitalisme. Jadi gereja bisa mengambil peran dalam hal ekonomi. Gereja berinisiatif dalam mengedukasi umatnya supaya umatnya juga bisa mengembangkan usahanya di dalam takut akan Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang kuat, orang yang sukses, usahanya terberkati oleh Tuhan. Karena itu gereja tidak boleh memandang sebelah mata kepada pengusaha. Gereja tidak boleh memandang rendah ekonomi dan juga politik. Tidak boleh. Gereja harus masuk menjadi pemberi edukasi, memberi pencerahan, supaya orang yang menjalankan politik, orang yang menjalankan ekonomi itu dijalankan di dalam takut akan Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kekristenan, manusia yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tapi manusia yang mengandalkan manusia terkutuk. Jelas sekali ajaran firman Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dia dalam pengusaha, dia seorang ekonom, tapi dia mengandalkan Tuhan, dia diberkati. Karena itu Max Weber, tesisnya bisa kita terima itu. Ada etika Protestan dan perkembangan kapitalisme. Nah, kita lihat juga sekarang di Indonesia misalnya, ada yang kita kenal dengan ekonomi syariah. Agama mempengaruhi politik banyak sekali, mempengaruhi ekonomi syariah kan. Jadi zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, agama punya peran dalam banyak hal, dalam banyak sisi. Dan bahkan dalam perkembangan yang kita tahu sekarang, kan ada 13 negara modern dan demokratis yang berkesimpulan bahwa pengaruh agama tak terhindarkan dalam dunia ekonomi dan politik. Berbeda dengan negara yang menganut komunis. Karena itu saudara-saudara, hakikat agama sangatlah kompleks, dan pemahaman seseorang tentang agama sangatlah bergantung pada pemahaman pribadinya. Ada yang sangat sederhana, tapi juga ada yang sangat kompleks. Demikian juga fungsi agama berbeda-beda. Walaupun begitu, setidaknya ada sesuatu yang sama, yaitu
agama selalu berurusan dengan Tuhan, selalu berurusan dengan pencipta dan pemberi identitas dan tuntutan atau tuntunan moral dan tuntunan karakter bagi kita. Dalam konteks Indonesia, agama sangatlah penting dalam masyarakat, dalam berbangsa, karena agama meresapi aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek pendidikan, dan lain-lain. Jadi masyarakat Indonesia tidak bisa dipahami lepas dari fenomena agamanya. Karena itu, sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, agama dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, jadilah mahasiswa Kristen yang mengerti agama, yang juga hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat sesuai dengan fungsi agama tadi. Dan kita memberi sesuatu yang positif. Kehadiran kita harus menjadi garam dan terang. Kehadiran kita harus menjadi berkat di masyarakat dimanapun berada. Sehingga cara beragamamu linier dengan sifat dan karakter. Tuhan Yesus memberkati.